one. إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah azza wa jalla dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seburuk-buruk perkara, seburuk-buruk urusan adalah setiap perkara, setiap urusan yang dikerjakan yang tidak ada dasarnya dan tidak ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, tamu undangan, para saksi nikah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, calon mempelai yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan sore menjelang siang ini, dengan izin dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, kita dapat hadir ke tempat ini dalam rangka menyaksikan prosesi ijab dan qabul yang sebentar lagi kita akan saksikan secara seksama. Yang tujuan utama kehadiran kita adalah untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla kiranya kedua calon mempelai nanti setelah dapat nikahkan akan mendapatkan taufik dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa membina rumah tangganya di atas cinta dan kasih sayang karena Allah Azza wa Jalla, membina rumah tangga menurut petunjuk dan contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bagaimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik panutan bagi kita, termasuk panutan di dalam membina rumah tangga. Allah Azza wa Jalla katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan terbaik, termasuk di dalamnya dalam bina rumah tangga. Maka mudah-mudahan rumah tangganya saudara Fadlul Islam dan Asmawati yang nanti setelah dapat nikahkan akan menjadikan Nabi SAW sebagai sebaik-baik contoh dan teladan. Yang kata Nabi SAW, khairukum li nisa'i wa ana khairukum li ahli. Kalian yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya, dan aku, kata Nabi SAW, adalah yang terbaik terhadap istri-istrinya. Saudaraku Fadlul Islam, sesungguhnya kemuliaan akhlak seorang laki-laki merupakan cerminan dari kesempurnaan iman seseorang. Ternyata mulia dan sempurnanya iman seseorang itu tidak dinilai dari ototnya, ketampanannya, kekayaannya, jabatannya, subjek titel yang dia miliki. Kemuliaan seseorang, kesempurnaan iman seseorang ada pada akhlaknya yang mulia. Dan akhlak yang mulia ini bukan akhlak kepada rekan kerja, bukan akhlak kepada teman gaulnya, kepada tetangganya, walaupun itu bagian dari hal tersebut, namun
Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling baik atau yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Akhlaknya kepada siapa? Kata Nabi SAW, khairukum lilisani. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap keluarganya, terhadap istri-istrinya. Maka saudara Islam, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah dibacakan oleh Qari. Bagaimana kita beramal dengan para wanita? Karena bagaimanapun wanita, kata Nabi SAW, adalah makhluk perasa yang kadang perasaannya mengalahkan akal sehatnya. Maka pantas Nabi SAW mengatakan, rifqan bil qawarir, berlemah lembutlah kalian dengan gelas-gelas kaca. Nabi SAW mengumpamakan wanita seperti gelas kaca yang ketika mengambil dan menempatkan butuh hati-hatian agar tidak mudah retak, apalagi pecah. Maka demikian juga kita bermuamalah dengan para wanita sebagai makhluk perasaan, makhluk yang paling tinggi perasaannya, yang paling halus perasaannya. Maka wajar Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, dan jika engkau tidak suka terhadap tutur katanya, tabiatnya, akhlaknya, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan agar fajrul Islam memulangkan Asmawati kepada orang tuanya. Allah tidak perintahkan agar fajrul Islam bermain tangan dengannya, memukulnya, mencerainya. Namun Allah Subhanahu wa taala katakan, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Bisa jadi sesuatu yang kalian tidak suka, yang tidak kalian senangi, di baliknya Allah siapkan kebaikan-kebaikan yang besar, kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka hendaknya kalau kita ingin rumah tangga kita mendapatkan kedamaian dan ketentraman, sakinah, mawaddah, warahmah yang diidam-idamkan oleh setiap mukmin mukminah, maka sudah saatnya untuk kita memperhatikan kebaikan-kebaikan yang ada pada masing-masing pasangan kita dan menutup mata dari kekurangan-kekurangan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yafrud mu'minun mu'minah, tidak wajar seorang laki-laki, seorang mukmin, seorang suami menjelek-jelekkan, menghina istrinya yang mukmin. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jikalau dia tidak suka ada akhlaknya, wataknya, tabiatnya, tutur katanya yang tidak dia senangi, maka masih ada kebaikan-kebaikan yang lain sehingga dia bisa menutup mata dari keburukan dan kekurangan yang ada. Karena ketahuilah, saudara Fajrul Islam, Asmawati yang sebentar lagi akan menjadi tanggung jawabnya, bukan seorang bidadari yang tidak ada cacat dan celah. Dia adalah wanita biasa yang Allah ciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Yang kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira, nasihati wanita dengan cara yang baik. Fa innahunna khuliqna min dila', karena para wanita, kata Nabi SAW, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Indah hatta tuqiquhu kasarata, jika kau berusaha meluruskan sekaligus tidak bersabar dalam menasihati mereka, engkau akan mematahkannya. Mematahkan kata ulama dalam menceritakan mereka. Wa in taraktahu lam yazal 'awaj, dan jika kau biarkan tanpa dinasihati, tanpa diarahkan kepada kebaikan, lam yazal 'awaj, maka dia akan terus bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira, maka nasihati mereka dengan cara yang baik. Saudara sebelum saya sampaikan tadi, kekurangan-kekurangan ada, tutup mata dari itu. Lihatlah kebaikan-kebaikannya, kelebihan-kelebihannya. Cukuplah kata para ulama, kebaikan yang ada bagi wanita yang harus kita hargai, yang harus kita perhatikan dari mereka ketika mereka mempertaruhkan hidup dan mati mereka ketika mereka melahirkan anak-anak kita. Karena melahirkan
itu merupakan perkara yang begitu sangat. Kalau seandainya tidak kebaikan yang lain dari seorang wanita, maka perihnya rasa sakit yang dirasakan ketika melahirkan anak kita cukup bagi kita untuk menutup mata dari kekurangan yang ada, agar kita bisa menghargai upaya dia telah mempertaruhkan hidup dan mati nyawanya untuk melahirkan benih yang mudah-mudahan akan menjadi generasi robbani yang dapat mendoakan kita supaya kita tidak berhenti. Maka seperti itu berusaha untuk melakukan bertindak dan padanya, berusaha untuk menjaga tutur kata di hadapannya, sikap dan perilaku akhlak kita tunjukkan yang terbaik di hadapan mereka lebih daripada yang kita tunjukkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, rekan kerja kita, dan siapapun buruk selain mereka, kecuali kepada kedua orang tua kita. Adapun kepada saudari saya Asmawati, semoga Allah Azza wa Jalla menjaganya, memberinya taufik, membimbingnya kepada jalan kebaikan. Perhatikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hak seorang laki-laki terhadap wanita, kewajiban seorang wanita terhadap laki-laki. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku diperintahkan agar menyuruh manusia agar bersujud kepada sebagian yang lainnya, niscaya aku akan perintahkan seorang istri agar bersujud kepada suaminya. Kenapa? Karena begitu besar dan begitu agung kedudukan suami di hadapan istri. Maka hormatilah kepemimpinannya, usahakan hibur dengan nasihat-nasihatmu, usahakan membantunya dalam ketaatan, membantunya dalam keimanan, dan berusaha membantunya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau demikian yang kita lakukan terhadap Fajrul Islam, maka insya Allah tidak ada gelar yang paling pantas untuk sampai kecuali menjadi wanita salehah yang menjadi sebaik-baik perhiasan dunia. Yang kata Nabi SAW, dunia mata, dunia adalah perhiasan, wa khairu mata'id dunia al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian berdua bisa rukun dalam rumah tangga, bisa membangun rumah tangga di atas cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang mendapatkan bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, menjadi generasi robbani yang taat kepada Allah Azza wa Jalla dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Lebih kurang sama maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.